Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, coba Alhamdulillah. Terima kasih, tetap semangat ya. Sebelum pelajaran Pak Iron dimulai, pelajaran fikih ya, Pak Iron absen dulu. Absen hari ini. Yang tidak berangkat siapa? Marom. Kenapa? Sakit. Kita jaga kesehatan ya. Didoakan Mas Marom semoga lekas sembuh. Baik, sebelum acara dimulai, Mas Akmal dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. Baik, terima kasih. Semoga dengan doa menjadikan semangat kita hari ini. Sebelumnya kita mulai, Pak Iron ingin tepuk anak-anak dulu. Tepuk 1, tepuk 4, tepuk 5. Ya, bagus, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan, Pak Iron pengen kita untuk mencintai negeri ini, kita menyanyikan lagu nasional. Ayo, lagu apa kira-kira? Indonesia Raya. Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila saja ya. Ya. Mulai. Proklamasi kemudian Pancasila dasar negara rakyat tepuk semangat, semangat untuk nasionalisme. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai negeri kita ya. Kemudian selanjutnya anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak bisa menerima ketentuan nilai-nilai positif binatang halal dan binatang yang haram. Yang kedua, anak-anak untuk bisa membiasakan sikap berhati-hati, memilah dan memilih binatang mana binatang yang halal dan mana binatang yang haram, yang untuk dikonsumsi dan untuk ditinggalkan atau dihindari. Yang ketiga, anak-anak bisa mengklasifikasi ya, menganalisis, mengklasifikasi ini binatang halal, ini binatang haram. Kemudian menganalisis ketentuannya, ketentuan binatang halal dan binatang haram. Dan yang terakhir tentunya anak-anak bisa menyebutkan ya, menyebutkan binatang yang halal dan binatang yang haram. Paham anak-anak? Paham. Oke. Pak Iron punya pertanyaan. Siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Ayo. Tunjuk jari. Jarinya yang kanan. Mbak Asna, pernah lihat apa di kebun binatang? Banyak. Apa? Coba hewan yang ada di kebun binatang.
Buaya. Siapa lagi? Mbak Ina? Apa? Mas Ilyas? Mungkin. Monyet. Apalagi? Mas Akmal? Penguin. Pernah lihat penguin? Mas Bana? Gajah. Ya. Coba sekarang Pak Aaron tanya lagi binatang di sekitar kita. Kucing, ayam, burung, bebek, sapi, kambing. Ya, ya ayam tadi sudah. Perhatikan, kita untuk mengenal binatang-binatang itu perhatikan. Pak Aaron punya video, punya materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Ya, perhatikan semuanya. Lihat di layar yang sudah disediakan ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya menyimak ya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu ramai dengan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi binatang halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia, serta tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam binatang di alam ini. Namun terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis mengenai hukuman mengonsumsinya. Allah menghalalkan binatang tertentu dan mengharamkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua binatang dapat dijadikan konsumsi manusia. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya, dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jenis-jenis binatang halal. Binatang yang hidup di darat. Binatang darat yang halal banyak jenisnya. Ciri-ciri binatang tersebut adalah tidak menjijikan, tidak kotor, dan tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Di bawah ini merupakan binatang darat yang halal baginya. Pertama, binatang ternak, yaitu kambing, unta, kerbau, sapi, dan kuda. Dua, kelompok unggas, yaitu ayam, bebek, angsa, burung bangau, dan sejenisnya. Yang ketiga, binatang lainnya, yaitu kelinci, kerbau rawa, dan belalang. Keempat, semua daging dari binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib anak ketahui bahwa binatang yang halal dimakan adalah yang tidak dilarang dalam syariat Islam. Namun, binatang yang halal yang ingin dikonsumsi wajib memenuhi syarat yang dibutuhkan dalam Islam. Nah, lalu bagaimana agar binatang yang disembelih halal dan diridhai Allah? Agar binatang yang disembelih halal dan diridhai Allah, maka harus memperhatikan rukun penyembelihan binatang berikut ini. Sembelih dulu ya. Menyembelih. Ada binatang yang disembelih. Ada alat untuk menyembelih. Alat harus menggunakan pisau yang tajam. Menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Selanjutnya, binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air, baik itu air danau, air sungai, air kolam, air tawar, air laut, semuanya halal dimakan. Karena Allah telah menghalalkan segala macam binatang yang hidup di air, bahkan bangkainya pun halal dimakan. Bukan hanya binatang yang hidup di air laut saja yang dihalalkan, namun makhluk hidup yang hidup di air laut seperti kandang laut, rumput laut, kerang, dan mutiara juga halal untuk dimanfaatkan manusia. Bangkai belalang, bangkai ikan air laut dan air tawar, hati, dan limpa. Perhatikan bangkai dan belalang. Adapun selain dua binatang tersebut maka haram hukumnya. Hati dan limpa. Jadi semua darah hukumnya haram kecuali hati dan limpa. Selain itu, kerang, ikan laut yang diawetkan dengan es, ikan yang dikemas dalam kaleng atau sarden, ikan yang diawetkan dengan garam atau ikan asin hukumnya halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya, manfaat binatang halal. Menyehatkan badan. manfaatnya Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Menghindarkan diri dari larangan Allah dan perbuatan dosa.
mencerdaskan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah belajar mengenai binatang halal. Sekarang binatang haram. Binatang haram, pengertian binatang haram. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi sebagaimana ketentuan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah mengharamkan binatang tertentu karena terdapat bahaya apabila manusia memakan binatang tersebut. Jenis-jenis binatang haram. Binatang yang diharamkan dalam penjelasan Al-Quran. Jenis-jenis binatang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai surat Al-Maidah ayat 3 adalah sebagai berikut: bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang yang dicekik, binatang yang dipukul, binatang yang jatuh, binatang yang ditanduk, binatang yang telah dimakan binatang buas, binatang yang disembelih untuk berhala, binatang yang kotor atau menjijikan. Binatang yang menjijikan seperti binatang yang buruk dan kotor, yaitu cacing, kutu busuk, ulat, layak, kaki seribu, dan jalalah, atau binatang yang memakan kotoran, keledai kampung atau jinak. Binatang yang diharamkan menurut penjelasan hadis. Yang pertama, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Binatang yang dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan, di antaranya ular, gagak, tikus, anjing, kalajengking, cicak, tokek, dan burung elang. 2. Burung yang berkuku tajam seperti elang, garuda, muri, dan lain-lainnya. 3. Binatang buas dan bertaring seperti harimau, serigala, anjing, kucing, kera, dan lain-lain. 4. Binatang yang hidup di dua alam seperti katak dan buaya. 5. Binatang yang dilarang untuk dibunuh, yaitu semut, lebah, burung mudhut, dan burung surat. Nah, tidak boleh dibunuh. Hewan yang hidup di dua alam dan hukum memakannya. Anjing laut, hukumnya halal. Kura-kura dan penyu, hukumnya halal. Buaya termasuk hewan yang haram karena memiliki taring yang kuat dan buas. Kepiting hukumnya halal. Kata atau kodok hukumnya haram. Akibat memakan binatang haram, mendapatkan dosa karena melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah, mendapatkan murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit, tidak dapat berpikir secara jernih dan sulit menerima ilmu kebenaran. Nah, anak-anak, itu tadi fikih materi binatang halal dan haram. Semoga anak-anak paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang binatang yang halal dan haram. Tadi ada beberapa binatang yang sudah disebutkan teman-teman kita. Nih, Pak Heron tanya, kira-kira kucing, elang, harimau itu binatang yang punya apa, Cah? Taring, betul, punya kuku tajam. Namanya binatang boleh tidak dimakan. Hukumnya haram. Iya. Nanti kita bahas ya. Yang kedua, pernah anak-anak lihat belatung? Belatung. Cacing. Jijik enggak? Pernah makan? Kalau anak-anak jijik enggak pernah makan, kira-kira boleh enggak dimakan? Tidak boleh atau haram. Ya, baik, setelah tadi anak-anak mendengarkan materi kita pada hari ini, Pak Heron nanti anak-anak kan sudah dibikin kelompok ya, seperti biasa. Ada tugas untuk anak-anak untuk berdiskusi bersama teman satu kelompok. Nanti setelah berdiskusi, Pak Heron minta anak-anak mempresentasikan di depan, ya, maju perwakilan atau bisa diwakili dua anak untuk mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Paham ya anak-anak ya? Baik, kita bagi untuk LKPD yang untuk diskusi ya.
Oke, baik anak-anak, sudah selesai ya. Tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman. Pak Aaron minta setiap kelompok nanti maju perwakilan ya, diwakili dua anak untuk mepresentasikan dari jawaban yang sudah dibuat. Baik, kelompok 1, Mas Lutfi dan Mas Adil, ayo maju ke depan. Yuk cepat bertanya. Yuk dijawab di pertanyaannya dulu. Di kampung Sarwan terdapat banyak burung mati karena dekat lapangan tembak. Ada yang sengaja ditembak atau sebab lain. Sarwan akhirnya membeli binatang itu. Bagaimana hukum binatang mati yang disembelih itu? Hukumnya bagaimana? Haram karena burung tersebut dalam keadaan mati atau sudah menjadi bangkai. Iya, burung yang mati dalam keadaan bangkai walaupun disembelih tidak boleh dimakan atau haram. Tepuk tangan untuk kelompok 1, betul ya? Baik, kelompok 2, saya minta perwakilan Mbak Asna, karena Mbak Iqbal maju depan, ayo cepat. Ya, dibaca yang keras. Ini memotong ayam. Terakhir, Pak Aaron minta nanti evaluasi. Anak-anak pekerjaannya mandiri, ya, secara sendiri ya. Untuk itu, ayo Mas Ilyas dibagikan nih, dibagikan teman-temannya ya, bagikan teman-temannya. Baik anak-anak, sudah selesai ya? Mas Adil, tolong dikumpulkan pekerjaan teman-teman. Jangan lupa ditulis nama ya.
Terima kasih Mas Adil, silakan duduk kembali. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, perhatikan anak-anak, kita akan refleksi kembali, mengingatkan kembali pelajaran yang tadi sudah kita lalui ya. Yang pertama, ayo coba perhatikan. Binatang yang halal itu hidupnya bisa di mana saja, Sa? Yang pertama hidup di darat atau di air. Bangkai, darah, babi, anjing haram apa halal? Haram. Bagus sekali. Kemudian contohkan binatang yang halal dari binatang ternak. Ayo coba. Sapi, kambing, kerbau. Apa Mas Bana? Sapi ya, bebek ya. Sekarang yang haram, babi, kucing haram dinamakan karena apa? Karena bertaring, harimau bertaring. Yang menjijikan, cacing. Binatang yang disuruh untuk dibunuh, ular. Apalagi burung gagak. Kalah kujeking. Apalagi tikus ya. Baik, terima kasih anak-anak, semuanya sudah mengerti ya. Kita diperbolehkan atau untuk mengkonsumsi binatang yang halal dengan syarat diapakan dulu? Sembelih, betul. Disembelih menggunakan pisau yang tajam. Kalau dari tulang boleh tidak? Kalau dari ring atau ulat atau bambu boleh tidak? Tidak, Bu. Boleh, harus binatang yang tajam. Kemudian satu lagi, kalau binatang itu bagian tubuhnya saja yang dipotong, tidak boleh. Buntutnya saja, misalkan sop buntut tapi tidak disembelih, boleh? Tidak boleh, haram ya. Disembelih selain menyebut nama Allah, haram, harus menyebut nama Allah. Baik, paham anak-anak ya? Kenapa kita mengkonsumsi binatang halal? Untuk menyehatkan badan, apalagi terhindar dari penyakit. Karena kalau sudah makan makanan yang busuk, maka menjadi penyakit. Begitu anak-anak, ada yang mau bertanya? Cukup ya. Mari pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan pelajaran setelah ini, pelajaran berikutnya dari Pak Aaron. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.